Gimana ceritanya keluarga bahagia asal Filipina ini yang terdiri dari bapak, ibu, kedua anaknya ini berubah menjadi mengerikan gara-gara ngadopsi doang satu anak. Nih anaknya nih. Dan kan harus tahu kalau gue bener ya, ini masih ada Facebooknya guys, lengkap sama semua foto-foto selfie pelakunya. Asli ini ngeri banget. Ayo kita bahas Makuat Siblings. Jadi awalnya keluarga ini tuh cuma terdiri dari bapak, ibu, sama kedua anaknya. Yang anak pertama namanya itu Gwen, cewek, 18 tahun. Dan dia itu lagi sekolah tahun pertama keperawatan. Sedangkan adiknya ini masih SMA, namanya Luis. Sedangkan kedua orang tuanya ini bekerja di instansi pendidikan. Jadi satunya itu kepala sekolah, satunya lagi guru. Jadi bener-bener kayak suka banget sama anak-anak dan mengayomi gitu. Sampai suatu hari, si Gwen ini ngenalin ke orang tuanya bahwa dia punya temen namanya itu Janice. Ini guys fotonya, ini si Janice nih. Dan dia itu, katanya si Gwen itu kasihan banget, dijelasin lah ke orang tuanya. Katanya umurnya baru 17 tahun, yatim piatu. Dia itu sekolah sambil kerja untuk membiayai kehidupannya sehari-hari. Pokoknya bikin orang tuanya itu kayak semacam kasihan akhirnya sama si Janice ini. Dan pengen diangkat anak, permintaan dari anaknya sendiri yaitu si Gwen. Dan karena emang keluarga Maguat ini baik, pakai banget, dan itu kan permintaan dari anaknya sendiri, dan dia percaya gitu sama anaknya. Walaupun sebenarnya kabarnya dia kenal sama si Janice nih, si Gwen itu belum terlalu lama gitu, tapi dia langsung percaya dan kayak pengen punya saudara baru gitu. Akhirnya diizinin lah Janice masuk ke dalam rumah ini, dan akhirnya dirawat seperti anak sendiri sama ibu bapaknya si Gwen ini. Dan saking diterima, saking baiknya nih ya, adiknya yang namanya Luis, itu sampai merelakan kamar tidurnya untuk dipakai sama Janice. Dan akhirnya bahkan dia tidur di sofa depan ruangan gitu. 1 bulan setelah Janice pindah ke rumah ini, ada sebuah kejadian kecil yang janggal, yang gak pernah sama sekali kejadian di rumah itu sebelumnya. Dimana keluarga ini tuh punya semacam celengan bersama, dimana mereka sering nabung dikit-dikit gitulah. Sampai katanya jumlahnya itu sekitar 10.000 peso atau sekitar 2,7 jutaan kalau di rupiah. Dan itu hilang tiba-tiba. Gak sengaja si Gwen itu mergokin si Janice, masukin celengannya itu ke dalam tas gitu kayak mau disembunyiin. Ternyata bener dia ngambil. Dan kayak udah panik dong, aduh bakal diusir nih dan lain-lain. Tapi si Gwen ini ngebelain, bilang ke orang tuanya katanya jangan diusir, kasihan bla 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 bla. Sampai akhirnya gak beneran diusir dan emang stay di situ, dimaafin. Gwen ini kurang baik apa coba, dia itu bantuin dia bikinin tugas, terus habis itu kayak suka belanjain baju-baju, segala kebutuhannya si Janice, pokoknya kayak dianggap saudara sendiri karena emang dia pengen jadi saudara beneran gitu walaupun dia saudara angkat yang ketemu gede gitu kan. Sampai suatu siang, bapaknya si Gwen ini dapat telepon dari Janice, anak angkatnya. Dan Janice ngomong sesuatu di telepon itu yang bikin dia lari dari sekolahan langsung ke rumahnya. Karena ini gak cukup, gue lanjut di part selanjutnya. Asli ini serem banget guys. Dan bener aja sekitar jam 3 siang, bapaknya Gwen ini ditelepon sama Janice dan dikasih kabar yang bikin panik dan merinding banget sampai dia langsung lari dari sekolah ke rumah. Dan kalian harus tahu ternyata di situ Janice bilang rumah sudah hancur berantakan dan papanya buru-buru langsung pulang ke rumah. Dan sampai di rumah, ini reka ulangnya guys. Papanya langsung ngedobrak pintu depan, pintu pagar, dan pas dia mau masuk ke arah pintu utama di sini nih, bapaknya udah ngeliat semacam cairan-cairan berwarna merah. Yang kalian pasti tahu itu apa, dia nunjuk-nunjuk ke arah situ. Dan di situ pas mau didobrak pintunya itu susah banget karena nggak kebuka, seakan-akan kekunci dari dalam. Sampai akhirnya bapaknya muter ke belakang cari pintu belakang. Setelah masuk dari pintu belakang, bener aja guys, dia kaget banget pas buka pintu. Di sana udah ada 2 anak kandungnya, yaitu Gwen dan Luis, udah gak bernyawa dengan keadaan yang parah banget, sangat mengenaskan. Tapi di situ dia bingung, lah si Janice kemana? Aku nggak ada di situ gitu loh. Kalau dibilang rampok gak ada yang hilang, dan Janice pun tiba-tiba muncul guys dari sebuah pintu yang ternyata dia tuh kayak kelihatannya abis mandi. Keadaan rambutnya itu masih basah dan dia bilang tadi tuh ada perampok yang masuk ke dalam rumah dan akhirnya 2 orang itu diserang, tapi dia keburu udah sembunyi di dalam satu pintu dan akhirnya dia selamat sendirian. Tapi anehnya rambutnya basah, seakan-akan dia habis mandi dan baru ganti semua bajunya. Aneh banget kan? Lebih parahnya lagi, Janice itu sempat update status Facebook guys yang tabamiko gitu. Intinya dia kayak minta tolong gitu ke orang-orang di Facebook, bukannya nelfon bapaknya atau polisi dulu gitu. Sampai akhirnya polisi melakukan penyelidikan dan polisi menyimpulkan kalau mereka berdua itu diserang menggunakan berbagai alat. Salah satunya adalah baseball, tongkat baseball gitu, dan palu yang emang sengaja disimpan sama papanya Gwen untuk berjaga-jaga kalau sewaktu-waktu mereka
kayak kemasukan maling atau yang lain-lain. Tapi yang tahu kedua benda tersebut adalah cuma Gwen sama Janice. Bahkan polisi juga bilang katanya luka-luka yang ada di dalam dua anak ini itu bukan kayak semacam penyerangan yang biasa dilakukan sama maling-maling ketika mau mengambil barang. Apalagi rumahnya itu barang-barangnya kagak ada yang hilang gitu, nggak ada tanda-tanda kemalingan. Tapi akhirnya setelah diproses dia baru mengaku ke pengacaranya bahwa dia adalah pelakunya karena merasa perhatian kedua orang tuanya ini tidak dia dapatkan sepenuhnya kalau misalkan masih punya dua saudara itu. Jadi kayak ada semacam kecemburuan. Padahal sebenarnya nggak ada perbedaan guys. Dan ini adalah suasana pemakaman waktu kedua orang ini, yaitu Gwen dan juga Boy Boy atau Louis itu dimakamkan. Bener-bener rame, banyak orang banget.